Mungkin kalau teman-teman belum tahu Photomatix itu apa sih, nih ownernya bakal langsung ngasih tahu kita apa sih sebenarnya Photomatix itu, photobox yang seperti apa sih? Yuk ikutin. Yang ini aja nih Kak, yang lagi kosong nih. Ya ada 4. Nah, jadi. Ayo Nis, kesini. Iya boleh Mbak, foto. Nah jadi sebenarnya kalau Photomatix itu sederhana aja sih. Biasanya ada pembayaran dulu. Cuman karena ini tamu spesial kita, jadi kita kasih free. Terus bisa dipilih aja nih, banyak banget apa frame-framenya. Nah terus misalkan kita mau coba, kita pilih yang ini langsung kita pencet next gitu. Ini aku ikut nih. Bareng dong Kak. Yuhu. Masih ada 2 kali lagi. Lagi Kak, coba Kak. Kalau biasanya teman-teman sering nih foto box yang suka diupdate di story-story kalian, kalian harus tahu nih, kalau kali ini aku bakal ngobrol langsung sama main behind the Photomatix. Nah, kita sambut hari ini ada Kak Dika. Hai Kak Dika, thank you udah ngasih waktunya buat ngobrol sama kita. Yup. Karena pasti banyak banget anak-anak muda yang kepo, sebenarnya Photomatix itu punya siapa sih? Kok bisa ada Photomatix? Boleh nggak sih diceritain spill sedikit kenapa awalnya kakak kepikiran bikin Photomatix? Oke, aku kenalan dulu kali ya. Ya, halo semua, aku Dika. Aku CEO dan foundernya dari Photomatix. Dari 2017 sih kita kerjain bisnis ini sampai sekarang. Alhamdulillahnya masih survive, masih aman, masih rame. Makin banyak teman-teman yang kesini, makin banyak juga tim kita. Ya doain aja biar kedepannya terus selalu bisa begini gitu kan. Yes. Nah, tadi pertanyaannya aku ulang sedikit ya. Kenapa bisa ada Photomatix gitu kan? Sebenarnya ceritanya lucu Mbak. Photomatix itu awalnya aku hanyalah seorang lulusan SMA. Itu 2017 ya. Ini aku cerita 2017. Aku seorang lulusan SMA. Aku cepet nih dapat kampus. Undangan aku. Diundang sama UI. Udah sini masuk. Jadi kan teman-temanku masih tes. Aku udah selesai gitu kan. Terus aku simply bingung. Aduh, aku mau main. Tapi teman-temanku yang tes nggak bisa aku ajak main. Karena aku kan bukan orang yang pinter-pinter amat ya Mbak. Jadi teman-temanku kan juga yang biasa standar-standar aja. Jadi kan mereka masih tes. Aku hoki aja dapat undangan. Aku mau ajak main, mereka, aduh, gue masih ujian. Aku cari kegiatan deh, bikin apa ya. Nah, ya udah, jadilah aku bikin Photomatix ini. Simply karena di rumah ada kamera nggak kepake, tapi aku nggak bisa foto, aku nggak bisa motret, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku nyari-nyari referensi dikit-dikit. Oh iya, kebayang lah. Flashback ke tahun-tahun sebelumnya, pas teman aku Sweet 17. Ada nih foto booth di Sweet 17 temen aku. Aku cari-cari, coba, ketemu, coba bikin, ya udah, hasilnya sampai sekarang gitu. Pas akhirnya ketemu pola, kakak bikin Photomatix itu bener-bener ide sendiri atau akhirnya ketemu sama siapa terus barengan bikin konsep ini, itu awalnya gimana? Of course untuk ide, nggak mungkin ide aku sendiri dong Mbak. Karena simply aku aja kebayang bikin ini karena aku datang ke Sweet 17 teman aku, ada produk itu. Berarti kan aku terinspirasi dari situ. Nah, tapi untuk nyari polanya, nyari gimana cara biar ini jadi, cara jualannya, bener-bener ya udah aku murni dari internet aja. Aku nggak nanya siapa-siapa. Aku kan dulu kan masih bisa dibilang bocah lah ya Mbak ya. Aku nggak ngerti. Di umur berapa itu Kak, kira-kira? 18, 17. Berarti belum nyampe 20 tahun ya udah bikin usaha ini. Terus 17, waktu 18. Itu akhirnya mulai bikin pola Photomatix, nyari vendor untuk kotaknya segala macem sendiri atau ada akhirnya langsung punya tim 1 atau 2 orang gitu? Ya awalnya sih kan aku tinggal di sebuah rumah.
di dekat-dekat rumahku kan ada tukang las, ada tukang apa ya udah aku muter aja. Pak bisa ngerjain ini nggak? Pak bisa ngerjain ini nggak? Bisa ngerjain ini nggak? Aku bener-bener sourcing dari tukang-tukang yang berada di dekat rumah aku yang kalau aku pergi sekolah aku lewat, kalau aku mau pergi nongkrong aku lewat. Jadi kan aku tahu oh ini di sini ada tukang. Ya udah aku bener-bener di situ aja dulu pada awalnya ya. Karena aku pun nggak expect akan jadi segini banget sih Photomatix itu gitu. Oke, tadi kan bilangnya dari 2017 kan. Terus kalau jujur ya, kalau aku taunya di 2020. Nah, berarti di 3 tahun itu apa survivalnya? Oke. Nah, di 2017 itu karena aku kebayangnya Photomatix adalah bisnis. Dulu namanya bahkan belum Photomatix, aku ganti namanya. Oh, pertamanya apa, Kak? Namanya Posted Up namanya dulu. Oh, oke. Nah, 2017 itu aku kan cuma kebayang dari Sweet Seventeen temen ya, Mbak ya. Yang aku tahu foto booth di event, titik. Yes. Jadi model bisnisku dari 2017 sampai 2020 ke event. Oke. Event kampus, event Sweet Seventeen, event nikahan, dan event-event lainnya. Aku nggak ada buka yang permanen. Karena yang di bayangan aku, yang masih waktu itu polos banget, oh ya udah aku lihatnya itu di event ya aku bukanya di event dong. Aku jualan ke event. Nah, pas makin lama aku jalanin, sampailah ke yang Mbak tahu nih, 2020. 2020 itu kayak aku udah punya 3 tahun pengalaman. Aku juga udah ya baca-baca, dengerin lebih banyak omongan si A, si B, si C, dengerin YouTube, lihat internet. Ternyata aku ganti namanya karena simply namaku yang lama kurang catchy aja. Kalau aku mau ini jadi gede banget gitu. Aku mikirin nama yang catchy itu apa yang bisa semua orang ingat dengan mudah. Aku ganti jadi itu. Dan begitu juga sama model bisnisnya. Model bisnisnya juga berubah. Kita nggak cuma ngurusin event doang sekarang. Kita punya store sendiri. Kita kerja sama-sama brand-brand gede yang lain. Dufan. Ya banyak lah gitu. Berarti sekarang bisnis modelnya selain tadi di event, terus abis itu ada offline store. Sekarang apalagi gak? Udah ada segmentednya nggak? Kalau misalkan gue nyuruh tim marketing atau partnershipnya, gue akan arahin ke sini. Kalau Photomatix sekarang. Jujur ada. Nah, Photomatix itu sebenarnya aku bisa bagi secara garis besar jadi 3 produk. Yang pertama Photomatix, itu yang store-store yang seperti kalian semua tahu. Yang kedua Photomatix Express. Inilah yang Express ini yang dari 2017. Justru ke event aja kerjaannya, wedding, Sweet Seventeen, event kampus, event sekolah dan lain-lain. Yang ketiga ada studio foto yang otomatis gitulah. Nah, ada 3 itu. Nah, cuma kita nggak murni jualan doang. Sekarang karena Photomatix udah lumayan ya dan ada di mana-mana, banyak juga brand-brand yang mau tap in ke kita. Dalam artian, ya udah kita servis mereka, mau dong taruh ini di toko kamu, ya kita charge. Kita tukar produk atau apa, itu sih Mbak. Jadi lebih banyak kolaborasi ya sekarang ya? Iya, jadi lebih banyak karena udah lebih banyak juga sih titik dan networknya gitu. Oke. Di 2020, as an owner, apa yang bikin kamu realize, damn, viral? Apa yang membuat itu viral pada tahun 2020? Aku tuh tipe orang yang kalau nyari ide bisnis, aku konsep nomor sekian. Yang penting ini produk secara bisa menyelesaikan masalah di pasar. Dulu pas aku 2020, 2019, 2018, 2017, aku kalau sama teman-teman lagi nongkrong mau cari foto box, cuma bisa nemuin di Time Zone. Bisa dibilang ya itu aja lah, atau di Fujifilm gitu-gitu kan. Iya. Di Time Zone, Fujifilm dan lain-lain. Time Zone sih. Ya, Time Zone kan. Juga Time Zone dulu. Aku dari SMA ya di Time Zone lah. Ya pasti teman-teman juga kan pernah foto sama pacarnya, sama siapa di Time Zone gitu. Nah, problemnya di Time Zone adalah aku realize nih, dulu aku anak SMA, aku nggak punya uang banyak. Kok aku mau foto doang, harganya 25.000, pas gesek kan 25.000. Cuman kartunya tuh minimal isinya 100.000. Iya, kita harus top up dulu. Iya, jadi 100.000. Ya, kita dipaksa harus spending uang dulu 100.000 baru bisa foto. Iya. Karena kita nggak bisa nih, Mbak, ini 25 aku mau isi kartunya 25, nggak bisa kan. Nah, dari situ aku mikir, lah kenapa nggak bikin aja yang bisa yang direct? Iya, yang direct aja. Karena aku tuh waktu itu kondisinya, aku sama teman-teman aku tuh nggak mau main basketnya, kan biasanya ada basketnya, ada tembak-tembakannya, ada yang ya kuda-kudaannya, motor-motorannya, itu kan aku nggak peduli semua, aku cuma mau foto doang. Intinya dipaksa buat spending lebih lah ya, kan? Gitu. Dan menurut aku
yang di posisi aku tuh banyak. Kita nggak punya uang Setuju banyak, kita nabung untuk itu. Ya udah, jadi aku bikinlah, kenapa nggak bikin direct aja gitu. Itu sih Mbak yang ngawalin Triggernya. ide ini gitu. Tapi maksudnya pas di 2020 realize-nya Ya. ini viral banget pas momen apa? Jujur kan aku baru buka 10 Februari 2020 pertama di M-Block. Nah, pertama aku udah bisnisnya akan jadi gede karena aku solve problem, itu real problem untuk semua orang. Aku udah tanya teman-teman aku, oh iya bagus, idenya oke gitu. Aku udah realize. Nah, tapi kan aku belum terlalu paham tentang marketing, tentang apa aku belum terlalu paham. Sebenarnya ini ada faktor luck juga Mbak. Jadi aku kan belum ada tim, belum ngerti marketing, belum ngerti apa-apa. Ada satu customer datang, dia ngevideoin, upload di TikTok dia, aku nggak bayar, view-nya 1 juta 2 juta gitu, lupa. Ya itu. Kakak itu yang bikin mungkin Photomatix. Masih ingat siapa terkenal. namanya? Iva kalau nggak salah. Kak Iva ada di TikToknya, dia sampai sekarang aku lihat sih masih eksis konten ya. Nanti dipanggil lagi, kan coba disuruh ke sini gitu. Oh, jadi istilahnya salah satu orang yang cukup punya. Aku tanggung budi sama dia kontribusi kalau lah. aku bisa bilang. Aku kan nggak ngerti ya Mbak. Dulu TikTok aku nggak pernah main. Aku aja baru upload TikTok deket ini kan. Dan TikTok juga waktu itu belum gede-gede banget. Ya awal-awal TikTok naik lah. Iya, 2020 orang-orang itu. tertentu tapi yang gede kan. Ya udah terus, wah rame nih karena kakak ini. Ya udah. Itu sih yang di sisi lain idenya oke, di sisi lain disupport sama video itu. Oke, berarti as an owner, lu ngerasa media atau sosial media itu penting gak sih buat membesarkan sebuah brand, terutama brand Iya. lo sendiri? Pada zaman ini ya Mbak, teman-teman yang mungkin punya bisnis atau apa, itu harus banget kalian manage di sosial media itu karena kemanapun arah bisnisnya, kita kan ujung-ujung kan jualan ke customer gitu. Dan customer ya setiap hari yang sebenarnya kita tahu. Even aku sendiri tiap hari lihat sosial media, entah itu Instagram, entah itu aku baca detik.com atau apa gitu kan, atau aku buka media online. Ya ujung-ujungan ke situ. Customer akan akses itu setiap hari. Nah, menurut aku ya udah, agar kita hadir di hidup mereka setiap saat, kita harus manage sosial media kita dengan baik. Jadi when customer datang ke akun kita, wah, legit nih. Oke nih, kontennya seru. Oke deh, kita datang. Ya menurut aku itu touch point pertama lah dari sebuah bisnis gitu. Kan orang biasanya lihat sosmed dulu baru mampir kan? Gitu, touch point pertama. Nah, tadi kakaknya bilang orang akan lihat sosmed dulu pertama, baru ngekepoin. Jadi si kakak ini tuh dulu muncul di FYP gue tuh sekitar 2 minggu lalu lah. Pas gue klik, dia nggak ada nih promosiin Photomatix sekalipun selain si Photomatix yang FYP 1 ini. Ya. Nah, kalau menurut lo as owner tadi itu penting banget sebenarnya mempublikasi brand lo sendiri. Tapi kenapa sebagai owner nggak pernah muncul untuk mempromosikan brand lo sendiri? Oke. Apa Aku sebenarnya ceritain. alasannya? Before timku segede sekarang, aku tuh orangnya sangat, bisa dibilang apa ya Mbak? Aku sangat anti show off. Aku nggak pernah. Oke, bisnisku banyak, cabangnya banyak. Aku nggak pernah beli apa. Aku nggak pernah foto kayak aku beli mobil, aku foto masih Instagram. Aku nggak pernah kayak gitu. Karena menurut aku ya caraku nggak kayak gitu. Cara panjat sosialku nggak kayak gitu. Cuman setelah ada nih teman-teman aku banyak bantu di Photomatix, mereka suggest, Dik, lu udah punya semuanya. Orang pengen kayak lu gitu. Lu punya bisnisnya, lu punya ilmunya, lu punya karakter dan brandingannya, tapi kenapa nggak lu gunain buat bikin apa gitu. Nah, mulai saat itu ya udah aku jadi tergerak kayak udahlah, gua aja, temen aku kan ada juga nih yang influencer gitu. Udahlah, gua aja konten-konten receh gini aja, followers gua banyak, apalagi lu yang ada isinya gitu kan. Ya udah, aku jadi dari situ aku goyang kayak aduh, ya udah deh. Tapi syaratnya ke tim marketing aku nggak mau yang show off gitu ya kontennya gitu. Oh, mungkin maksudnya pengennya tuh kontennya emang sharing tentang your journey lah ya. Ya. Tentang pengalamannya, Betul. waktu suka dukanya gitu. Yes. Nggak mau flexing ke personal gitu. Betul, karena apa ya Mbak ya? Karena aku ngerasain loh kayak 2017 ke 2023 tuh 6 tahun Mbak. Aku baru sampai di sini gitu. Kalau aku ngefotoin yang langsung enak-enaknya kan pasti teman-teman nanti akan berpersepsi bahwa suksesnya itu cepet, sukses itu gampang. Padahal ya aku udah 6 tahun begini.
Nah tadi bilang nggak mau posting yang enak-enaknya aja di tahun ke-6. Emang apa sih Kak nggak enaknya selama 6 tahun ini sebagai pemilik usaha terutama Photomatix? Banyak sih Mbak. Kayak kalau dari si aku nih yang paling dasar aja deh. Karyawan, kan aku manage lumayan banyak dibantu tim gitu. Berapa sih sekarang timnya untuk Photomatix sendiri? Kalau yang kalau di total yang terafiliasi ada kali 100 sekian gitu kan. Kan 100 itu kan harus di manage ya Mbak ya. Adalah 1-2 orang yang kayak aku pernah dicuri uangnya. Ya itu kan standar ya dalam bisnis ya. Aku pernah barangnya diambil. Ya mulai dari yang sekecil itu sampai ya udah kita nggak cocok sama partner A, partner B, ganti partner gitu. Tapi apa sih yang paling mendasar yang akhirnya lo dapet pelajaran nih selama lo jadi pebisnis anak muda lagi, yang bikin lo belajar, oh ternyata tuh bisnis tuh kayak gini ya. Apa yang membuat diri lo jadi dapat ilmu baru? Yang membuat aku dapat ilmu baru yang tadi itu Mbak, yang daunnya aku. Aku down, uangku diambil orang. Kita evaluate dong. Oh celahnya di sini, tambel. Besoknya lagi ada masalah lagi, celahnya di sini, tambel itu sih Mbak. Jadi karena aku tidak punya background bisnis, aku kuliah teknik industri UI, aku SMA IPA Mbak, belajarnya fisika, kimia, biologi, nggak ada tuh belajar ekonomi, nggak ada. Molekulnya nggak kepake. Iya, makanya itu aku sekolahnya bisa dibilang aku sekolah di jalanan sih Mbak. Aku sekolah dari mistake yang aku buat sendiri, gitu. Jadi apa yang membuat kita kayak sekarang itu ya perkumpulan dari masalah-masalah kecil yang kita tambal terus sampai sekarang. Even until this day, menurut aku masalah itu akan tetap ada aja nanti ke depannya. Tapi kan itu bukan untuk harus kita udahan bisnisnya, tapi kita solve, kita tambal celahnya, kita bisnis lagi, dagang lagi sampai kiamat gitu. Kak, lu sebagai pengusaha pernah gak sih di masa 6 tahun periode lu jadi pemimpinnya nih, terus ada isu yang beredar gitu, how you manage? Ya pasti pernah sih Mbak. Maksudku kalau dari si aku ya, aku cerita aja. Isu itu kan banyak ya. Ada isu A, B, C. Aku nggak usah sebutin di sini mungkin. Nah cara aku manage adalah apa ya? Kalau memang isunya itu adalah kesalahan aku, kayak adalah isu misalkan sama waktu itu dulu sama klien aku, dia nggak puas sama servisnya, sama jasanya, sama produknya. Ya kalau emang itu kesalahan kita, ya kita admit, kita minta maaf, kita minta saran, Kak gimana nih biar kita bisa lebih baik lagi gitu kan. Dan yang terakhir kalau dari Photomatix nih Kak, kita itu biasanya kasih complimentary kalau misalkan ada yang kasih kita saran gitu, kayak Mas aku nggak puas nih ini pas aku foto gelap atau ngeblur atau apa, makasih Kak sarannya. Kan kita jadi tahu dong Kak, oh berarti box yang ini harus di maintenance. Kita jadi tahu, dapat info dari customer. Ya udah, nih Kak, sebagai tanda terima kasih aku kasih complimentary. Biasanya begitu. Nah itu kan kalau isu-isu standar ya. Nah kalau isu-isu yang kayak lebih gede lagi, simply dari aku nih kayak cukup mengambil hal-hal yang perlu aku dengar gitu. Kan banyak nih zaman sekarang kayak kita post A, netizen komen ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang jelek. Nah kalau ada komen yang bagus, kita happy. Kalau ada yang jelek kan kita kadang-kadang kesel, kadang-kadang apa gitu kan. Nah kalau dari aku pribadi, aku tuh cukup mengambil komen-komen jelek yang benar-benar membangun aja. Kayak ada yang saran, oke kita terima, aku kasih ke tim nih, ada komen feedback gini. Cuman kalau komennya nggak jelas, cuman hujatan komen hate doang, ya aku sih lebih ke kayak ya udah anggap aja nggak ada, anggap aja orang itu nggak ada atau gimana. Tapi di sisi lain aku juga berterima kasih sama dia naikin engagementnya. Ya aku percaya orang itu tuh sayang sama kita yang komen-komen jelek itu. Cuman cara menyampaikan sayang mereka kita itu begitu aja gitu Mbak. Oke, ini kan berarti waktu kita jadi pengusaha pasti kan ada mungkin cara-cara kita menghandle sesuatu, cara-cara kita berpikir. Punya nggak sih sebenarnya sebagai pengusaha, sosok pengusaha yang jadi panutan lo? Oke. Jujur kalau disuruh sebut satu agak berat, jadi aku sebut beberapa kali ya Mbak ya. Boleh. Nah kalau dari aku sih ya yang di Indo aja deh ya Mbak ya, yang kita tahu kayak Pak CT, Pak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Ya bapak-bapak di sana itulah yang aku jadikan inspirasi, karena ya mereka mungkin dulu
aku nggak tahu ya startnya mereka gimana. Cuman cara mereka manage apa yang mereka kerjakan itu menurut aku cukup oke sampai bisa segede mereka di hari ini gitu. Contohnya salah satunya apa? Ya contoh kayak Pak CT deh yang aku udah baca bukunya banget kan. Dulu Ya, aku gitu, pas singkong. ya aku Ya. SMP baca itu. Iya. Aku SMP baca buku itu. Wah, ibaratnya dari nggak punya apa-apa Mbak, dari tukang fotokopi tiba-tiba punya Trans TV, Transmart, Trans Studio Mall. Ya aku cukup amazed sih sama persistence-nya dia, apa cara dia ngeliat opportunity dan dia bisa execute itu dengan baik. Karena kalau dari sisi aku, ide itu semua orang bisa punya, tapi kalau kalian nggak bisa execute, ide akan selamanya jadi ide gitu. Jadi selain harus punya ide yang bagus, kalian juga harus bisa mengexecute-nya gitu. Kalau nggak, selamanya ide akan jadi ide gitu. Nah, banyak kan problematika Gen Z katanya kalau istilahnya disuruh action tuh susah. Ya. Your Stuff itu banyak kan anak Gen Z. Yep. Bagaimana lu memaintain mereka untuk sama dengan visi lu, kalau punya ide you have to execute as soon as possible. Yep. How? Nah, kalau dari aku pahamin dulu karakter Gen Z itu gimana. Aku sudah cukup paham. Oh iya, Gen Z tuh nggak bisa ini, nggak bisa gini, nggak bisa gini. Aku sama teman-teman yang di tim kita, aku nggak peduli mereka mau masuk jam berapa. Yang penting kita punya KPI, selesai. Kalau lu bisa kerjain sejam, kelar, pulang-pulang gitu. Jadi first thing first itu, karena menurut aku Gen Z itu nggak bisa ngikutin aturan yang saklek gitu, nggak bisa gitu. Jadi kayak first thing first, aku bikin mereka nyaman dulu kerja di sini. Nah, begitu mereka nyaman, mereka udah kayak merasa ini rumah dia yang kedua, ini keluarga dia, baru kita istilahnya kita demand, aku mau dong begini gitu. Jadi kalau sama Gen Z, menurut aku sih kita kasih dulu, baru kita minta. Jangan kita minta dulu baru kita kasih gitu. Kalau orang-orang dulu kan kita minta, ya udah nih gajinya gitu. Kalau sama Gen Z menurutku dibalik aja, kita kasih dulu, baru kita minta gitu. Kepake, keren juga sih. Nah, dengan sekarang udah 6 tahun, udah berapa banyak sih Photomatix? Oke, kalau di titiknya ya, kalau titiknya ada 100. Aku sendiri nggak tahu persisnya, cuman 100-an. 100-an? Iya. Dan itu ada PAC-nya masing-masing? Jadi gimana? kita tuh regional sih. Jadi kita ada head office, terus ada regional manager, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jabodetabek, Sumatera, Sulawesi, gitu-gitu. Oh, udah sampai Makassar. Oh, udah sampai hampir seluruh Indonesia. Di berarti timur, ya? paling timur Makassar, paling barat Medan. How you gain the awareness gitu loh sampai ke sana? Ini kan Jakarta kan? Yes. Maksudnya dari Jakarta doang awalnya. Bagaimana strategi untuk lo bangun awareness itu? Oke. Balik lagi sih Mbak, kayak kita bikin yang di Jakarta sangat strong dulu lah. Ibaratnya kita mau bikin rumah, kita gali dulu tanahnya, kita tanam dulu tiangnya gitu kan. Tanam tiangnya. Nah, tiang itu aku tanam di Jakarta, Mbak. Aku tanam tiangnya di Jakarta. Kan ya seperti pada umumnya lah. Kalau di daerah-daerah tuh viral dulu di Jakarta, baru ke samping gitu kan. Ya udah. Jadi cara aku adalah aku gain dulu di Jakarta, aku tanamin dulu tiang yang panjang, tiang yang kuat, tiang yang gede, biar kalau dia apa-apain nggak goyang, nggak jatuh. Baru aku bikin lantainya, baru aku bikin tiang-tiang kecilnya, gitu sih Mbak. Jadi emang harus start small, tapi start strong juga gitu di Jakarta. Baru aku buka cabang pelan-pelan, pede. Karena itu challenge juga kan Mbak. Kalau kita buka di Medan, kita nggak lihat secara langsung orangnya siapa yang jalanin, yang kerja di sana. Betul. Ya kita bikin sistem pelan-pelan. Jadi habis Jakarta aku buka dulu di Bandung. Jadi kita trial dari yang paling dekat dulu. Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Malang. Baru lebih wide lagi gitu. Oke, tadi di jawaban sebelumnya lo bilang ada biggest challenge. Ya. So, selama proses ini apa biggest challenge yang lo rasain? Oke. Menurutku biggest challenge-nya justru bukan dari bisnisnya ya Mbak ya. Biggest challenge-nya itu adalah ke diri aku sendiri. Oke. Di bisnis, kalau kerja kan jelas. Kita masuk jam 9, kita pulang jam 5 gitu. Betul. Di bisnis, aku bisa, lawannya adalah diri aku sendiri gitu. Di bisnis, aku bisa pergi lebih pagi, pulang lebih malam. Betul. Ya challenge-nya adalah diri aku sendiri. Sampai kapan lu kuat ngerjain ini gitu. Ada orang yang di tengah-tengah, gue gak kuat kayak gini, gue mau yang pasti-pasti aja, makanya gue kerja aja sama orang gitu. Nah, untungnya selama 6 tahun ini aku masih kuat lawan diri aku sendiri gitu. Jadi itu aja sih Mbak, kalau menurutku biggest challenge ya. Kalau dari sisi
ya bisnisnya, marketingnya atau apa, menurutku itu semua bisa dicari lah gitu. Masih bisa cari. Ya. Tapi kalau misalkan dari keluarga atau temen gitu, pernah nggak sih? Kan waktu start Photomatic tuh pasti nggak mudah lah ya untuk announce ke mereka. Walaupun kita bilang, oh iya gue ownernya nih. Tapi kan itu akan kepake kalau udah viral ya Kak. Yes. Nah waktu dulu belum viral gimana? Ya. Kan pasti ada challenge-nya dong. Oke, betul. Pas belum viral, teman-temanku banyak yang nanyain kayak, ngapain sih lu kayak gitu? Even orang terdekat, mama papa, nanyain, udahlah, nggak usah lah begitu gitu kan. Cuman dari sisi aku, when aku believe sama sesuatu, aku apa ya mbak ya? Aku nggak telan omongannya. Aku proof dulu, aku bisa sampai segini, baru besok balik lagi gitu. Kayak ke mama, ke papa, ke teman-teman yang dulu bilang kayak gitu, ya udah, aku cuman bilang kayak thanks ya sarannya, aku pertimbangin. Tapi kalau di sisi lain aku masih believe sama yang aku kerjain dulu. Ya udah, apa ya mbak, message-nya dari aku rangkum aja. Yang bisa tentuin hal ini bener, bagus atau enggak buat kamu, itu kamu sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi nggak usah lah dengerin omongan orang karena yang paling kenal sama kita kan diri kita sendiri. Itu sih mbak dari aku. Ya berarti sebenarnya cukup inspiratif juga ya untuk anak muda yang tadinya mungkin udah hopeless, tapi ternyata dari kakaknya ini dia bisa ngasih contoh kalau Israel lu coba dulu, lu jalanin dulu, karena kalau misalkan lu nggak jalanin lu nggak bakal pernah tahu. Yes. Dan failure itu biasa lah ya. Failure itu biasa, tapi jangan dibiasakan untuk itu terjadi terus lagi gitu. Nah pernah nggak sih Photomatic ada di titik failure? Pernah. Yang pas kapan tuh? Pas COVID. Aku kan bukan 2020. Sebulan COVID. Tutup. Nah itu gimana? Setahun itu ada PHK kah? Atau misalkan jadinya bagaimana untuk mengatasi itu? Pasti ada penyesuaian. Pasti. Karena itu kan baru buka kan. Pasti ada penyesuaian, nego sana, nego sini. Dan lain-lain. Ya udah. Untungnya sampai bulan apa gitu, Mei kalau nggak salah. Itu udah mulai bisa dikit-dikit. Dan untungnya aku kan orangnya nggak spending ya mbak ya. Ibaratnya aku udah bisnis dari 2017, aku punya uang sekian, aku nggak langsung beli-beliin barang. Jadi aku masih punya cash yang cukup buat survive di masa-masa COVID itu. Berarti salah satu tips juga ya, kalau ternyata cash keras itu juga diperluin gitu loh. Ya, jangan pernah apa ya mbak ya, harus diperhitungkan aja sih, harus diperhitungkan aja. Berarti sebagai mental pebisnis harusnya benar-benar bisa saving, karena akan ada case terburuk kayak COVID kayak gini kemarin. Kita bisa manage ya? Yap, gitu ya. Simply punya dana darurat aja sih buat bisnis kalian gitu. Tapi selain pengusaha, kalau ngomong-ngomong dana darurat, berarti jadi investor juga? Aku punya, kebetulan habis start Photomatic, aku start beberapa bisnis lain secara paralel. Salah satunya investment fund gitu sih. Oh oke. Berarti selain Photomatic ternyata bisa ngebuka jalan yang lain juga. Di spill dong Kak, ada usaha apa lagi sih? Aku sama teman-teman bikin kayak festival musik gitu di Surabaya, namanya SOD. Di situ aku ngerjain finance-nya, temanku yang dua lagi lebih ke otaknya gitu. Kayak mereka yang ngerjain, mereka yang mikir ide. Aku bantu-bantu juga sih mikir ide, cuman aku lebih heavy di finance. Nah kalau yang ketiga, selain Photomatic sama si konser itu, si festival itu, aku sama satu partner aku bikin investment fund. Ya simply kita membantu orang-orang yang kesulitan sama modal, tapi idenya menurut kita oke, bisnisnya udah jalan. Oh, mengakurasi berarti, mengakurasi UMKM gitu? Lebih ke mengakuisisi sedikit. Oh iya, akuisisi ya. Oh oke, udah berapa banyak Kak? Ya kalau masih dikit sih, 5, 6, 7 tuh ya, sekitar gitu, di bawah 10. Bagaimana membangun kepercayaan untuk bisa akhirnya terjun ke dunia bisnis yang lain selain Photomatic? Simply aku ketemu sama orang-orang yang tepat sih mbak. Di konser teman SMA aku tuh dua itu tuh dulu emang suka event, mereka suka ikut-ikut Java Jazz jadi volunteer. Kalau yang investment ya aku ketemu temanku yang pola pikirnya sama, cara berbisnisnya sama, sangat apa ya, simple. Maksudnya kalau ini jelek kita bilang jelek, kalau ini bagus kita bilang bagus, kalau ini make money kita bilang make money, kalau enggak gitu. Ya harus simply pola pikirnya sama aja deh. Karena kan kalau ngomongin investment, horizonnya beda-beda. Ada yang aku investasi 3 bulan aja, habis itu aku tarik. Ada yang investasi untuk punya selamanya sampai kiamat gitu kan. Nah kalau aku begitu mbak
Mbak yang cepat, aku yang lama kan udah beda tuh. Betul. Nah, ya udah itu sih Mbak key-nya. Jadi untuk mengekspand selain kalian perlu ide dan lain-lain, kalian perlu network sebenarnya. Apa sih insting yang membuat lo akhirnya bisa percaya sama suatu hal? Contoh orang lain yang menjadi partner lo. Kedua, keputusan untuk expanding. Itu apa? Kira-kira dari sisi seorang pebisnis. Balik lagi, kalau dari sisi aku, number one is data ya Mbak. Number one is data. Kayak, misal aku mau buka cabang fotomatis di tempat X. Ya kita cek dulu. Populasinya berapa? Dari populasi kan misalkan populasi 1 juta. Tapi kalau 800 ribunya lansia, ngapain gitu? Ngerti nggak? Jadi aku analyze populasi, terus persebaran umurnya, gendernya, karena market kita cewek mostly. Aku analisa di situ, terus kan itu udah centang, aku tanya nih teman-teman aku, misalkan aku mau buka cabang di Makassar gitu. Aku tanya teman-teman aku yang orang sana, "Woi, daerah sini oke nggak kalau gue buka ini?" Karena kan mereka lebih paham itu daripada kita. Aku aja nggak pernah Mbak ke Makassar, tapi ada fotomatiknya di sana gitu. Oh, oke. That's how kita melakukan sih. Nah, tadi kan ngomong soal data, kepo deh. Kira-kira Photomatix tuh satu outlet tuh bisa sebulan tuh ngasihin berapa sih, Kak? Aduh, kalau itu benar-benar per outletnya beda-beda. Cuman ya kalau aku bisa bilang ya buat punya tim 100 orang bisa gajian lah gitu. Satu kali foto berapa sih, Kak? Cuman 2, tergantung. Balik lagi, kita di Jogja lebih murah. Kita tuh nyesuaiin spendingnya di daerah tersebut. Sama UMK-nya, UMR-nya dan lain-lain gitu. Kalau paling murah ya 24, 25. Oh, berarti range-nya sekitar 24-25 ribu. Ya, kalau Photomatix ya sampai 40 ribuan lah. Tempat paling ramai di mana? Jakarta. Jangan Jakarta deh, kita skip Jakarta. Jakarta pasti udah rame. Ini aja dari tadi banyak banget orang yang lewat. Kalau misalkan teman-teman dengar ada suaranya itu adalah dari customer-customernya Photomatix. Karena di sini aja Sobat Matix Mbak aku bilangnya. Sobat Matix ya, ada panggilannya. Iya. Jadi dari Sobat Matix itu di sini aja ada 4 box, terus sama ada berapa studio sih? 4 box, 1 box lebih gede, 2 studio. Jadi ada 7 lah yang bisa dipakai berbarengan. Nah. Dalam satu tempat ini aja ada 7. Ya. Di tempat lain ada juga yang ada multiple box gini. Ada. Wow, banyak ya Kak. Berarti kalau orangnya deh, kalau tadi kan pendapatannya. Ya. Kalau orangnya kira-kira bisa berapa banyak? Sehari ratusan sih udah pasti ada sih. Sehari ratusan. Hari berarti ribuan lah. Ini kita syutingnya hari apa sih sekarang? Rabu ya? Kamis ya. Sekarang kita hari Kamis tapi rame. Terus kalau weekend gimana Kak? Ya, Penuh coba nih. aja kalian datang ke sini. Oh, iya. Jadi kita diundang lagi nih, disuruh ke sini. Jadi maksudnya Tuh temanku yang jaga toko ketawa-tawa. Kalau ditanya Sabtu gimana? Ya. Sabtu gimana Kak emang? Bisa nyampe 4,5 sehari. 450 transaksi. Transaksi? Wow. Box doang lebih. Wow. Untuk saya di bidang studi. Ya, begitulah Mbak. Namanya juga Jakarta. Ya oke. Tapi ada nggak sih saingan terberat dari Photomatix untuk saat ini? Saingan sih pasti ada di mana-mana. Cuman menurutku cara bersaing adalah ya produknya kan pasti mirip-mirip aja kan. Iya. Kita bikin produk ATM lah ya. Ya kita bikin aja Photomatix gimana caranya selalu stand out dibanding yang lain gitu. Baik dari promo-promo, baik dari campaign-campaign, baik dari produk gitu sih. Nih terakhir nih, kan lo anak muda, terus habis itu istilahnya berani untuk ngambil keputusan menjadi seorang pebisnis. Ya. Tapi nggak semua anak muda punya keberanian itu. Yes. So, sekarang gue mau tanya, apa tips and trick yang lo bisa bagikan ke anak muda untuk bisa jadi seorang pengusaha kayak lo sekarang? Oke. Kalau menurut aku, first thing first ya, coba se-early mungkin gitu. Kayak aku nih, aku coba dari lulus SMA. Makanya itu aku udah tahu nih, kayak gini vibes-nya, kayak gini dinamikanya, kayak gini kita jalaninnya. Ya udah, aku cocok. Oke, make money, aku cocok. Oke, kita jalan terus gitu. Lain halnya kalau kalian baru coba nih, pas kalian mau lulus atau kalian udah mau nyari kerja sambil nyoba bisnis, itu kan ada trade off di mana bisnisnya kan awal-awal tuh nggak langsung dapet uang kan, Mbak? Yes. Ada tuh awal-awal di saat kalian rugi, kalian pasti akan mikir, aduh worth it nggak ya bisnis? Apalagi aku udah bisa kerja, aku udah dapet tawaran dari mana-mana gitu kan. Nah di posisi aku,
karena aku startnya early, aku nggak ada tuh kayak gitu. Aku pas aku ditawarin kerja sama orang, aku udah ada perbandingannya nih. Kerja dapat X, bisnis dapat X. Udah jelas dong gitu. Itu sih kalau menurut aku start se-early mungkin yang kalian bisa. Yang kedua, kalau emang kalian suka sama bisnisnya, suka sama tantangannya, suka sama challenge-nya, jangan pernah mundur di tengah-tengah. Karena let's say 2017 sampai 2023 6 tahun. Imagine aku berhenti di tahun kedua, aku berhenti di tahun ketiga, nggak jadi kayak gini kan? Nggak ada nih aku kenal Mbak, nggak ada aku kenal mas-mas semua teman-teman aku yang bantu, nggak ada. Itu sih Mbak dari aku. Intinya start early sama jangan pernah nyerah gitu, konsisten aja. Nah, aku mau nanya bener-bener terakhir kali. Kalau anak mudanya nggak punya modal, so how? Oke. Menurut aku modal itu sekarang nomor sekian ya. Modal itu nomor sekian. Anak muda zaman sekarang kan pasti udah bisa dong Mbak. Yang namanya bikin presentasi, ngedit, bikin desain-desain yang oke gitu kan. Nah, setelah aku berbisnis 6 tahun, aku tuh baru tahu bahwa modal itu hal yang paling gampang buat kita cari. Asal kita punya idenya, kita punya basicnya, kita punya hitung-hitungannya dan itu bagus, legit. Orang tuh ngantri yang mau modalin gitu. Jadi menurutku buat anak-anak muda yang belum punya modal, simply kalian coba dari yang paling sederhana, ide yang paling sederhana, yang kalian modal punya di rumah deh kayak aku. Dulu kan kamera aku udah punya di rumah jadi nggak usah beli lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian bener-bener nggak punya apa-apa banget, ya modal kalian tuh diri kalian sendiri. Kalian bikin presentasi yang rapi, kalian bikin hitung-hitungan yang bagus, kalian bikin ya semuanya. Kalian simpulin dari satu deck. Ya udah kalian pitching lah ke teman, bisa ke teman-teman, bisa ke orang tua sendiri yang paling sederhana mungkin kan. Itu sih dari aku. Jadi nggak ada yang nggak punya modal karena menurut aku diri kita sendiri tuh udah modal gitu. Tangan, kaki, pala, otak tuh udah modal bagi Intinya aku. harus gitu. kreatif ya Kak. Ya, Keren. dari aku itu. Semoga teman-teman anak muda nih yang akhirnya jadi tahu siapa sih behind the Photomatix. Nah, bisa terinspirasi nih kalau ternyata ternyata bisnis itu perkara mulai dulu, baru nanti modal akan mengikuti. Betul. Kak, thank you banget Kak Dika udah Thank you juga Mbak. kasih waktunya buat kita bisa ngobrol bareng. Siap. Semoga nanti teman-teman yang ke Photomatix bisa tahu nih, oh ternyata ini loh orangnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.